Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Bagaimanakah kisah awal mulanya air Zam-Zam? Bermula daripada kisah Nabi Allah Ismail, putra Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama ibundanya Siti Hajar. Pada saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membawa putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam beserta istri beliau yaitu Siti Hajar ke suatu lembah. Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan keduanya di sana, dan ketika hendak melanjutkan perjalanan ke negeri Syam, Siti Hajar mendekat kepada Nabi Allah Ibrahim seraya bertanya, "Wahai Nabi Allah Ibrahim, apakah engkau hendak meninggalkan aku dan putramu di padang tandus seperti ini yang tidak berpenghuni dan tidak ada tanda-tanda kehidupan?" Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim berat hati untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan ibunda Siti Hajar terus bertanya berulang-ulang kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan pada akhirnya Siti Hajar berkata kepada Nabi Allah Ibrahim, "Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Idzan la yudayyi'una." Kalau betul ini perintah Allah, maka aku yakin pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim menegaskan, "Betul yang kau katakan wahai Siti Hajar, sesungguhnya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan engkau bersabar untuk menjalaninya." Lalu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melanjutkan perjalanannya. Ketika beliau sampai di sebuah bukit dan mereka sudah tidak nampak lagi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memalingkan badannya ke arah lembah tadi, seraya mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarat la'allahum yashkurun." Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tandus yang tidak ada tanaman pada lembah tersebut, di dekat Baitullah, rumahmu yang kau muliakan. Yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, dan jadikanlah sebagian hati manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Lalu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melanjutkan perjalanannya, dan Siti Hajar merawat serta menyusui putranya Nabi Allah Ismail. Akan tetapi ternyata persediaan air yang ia bawa habis, dan dia mulai kelaparan dan kehausan, sedangkan dia harus terus menyusui putranya Nabi Allah Ismail. Dan pada akhirnya karena tak tega melihat putranya Nabi Allah Ismail menangis, maka ibunda Siti Hajar berjalan naik ke atas bukit Sofa mencari air tetapi tidak menemukannya. Lalu turun ke dalam lembah, ternyata tidak menemukannya. Bersusah payah berjuang berlari menuju bukit Marwah. Hal tersebut beliau lakukan sebanyak 7 kali antara bukit Sofa dan Marwah. Dan pada akhirnya ketika sampai di bukit Marwah, beliau mendengar ada suara. Lalu dia terdiam dan dia berkata, "Engkau telah mendengarkan suaramu. Apabila engkau ingin membantuku maka bantulah." Dan ternyata itu adalah suara malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu malaikat itu mengais sayapnya. Lalu kemudian dalam riwayat lain mengais tumitnya, dan seketika memancarlah air dari tempat tersebut. Lalu kemudian ibunda Siti Hajar tersenyum gembira melihat menemukan air. Lalu kemudian menghampiri putranya Nabi Allah Ismail, lalu kemudian memberikan air minum kepada putranya. Allahu Akbar, subhanallah. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat air tersebut keluar memancar, ibunda Siti Hajar berkata, "Zam-Zam, berkumpullah." Maka semenjak itulah dinamakan air itu adalah air Zam-Zam, air yang berkumpul. Lalu kemudian malaikat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ibunda Siti Hajar, "Janganlah engkau takut. Sesungguhnya di tempat ini akan dibangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala oleh anakmu dan ayahnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Subhanallah. Inilah awal mulanya air Zam-Zam. Lalu apa sajakah keajaiban air Zam-Zam? Yang pertama, sumur air Zam-Zam tidak akan pernah surut. Lihat lokasi air sumur Zam-Zam yang berada di kawasan Masjidil Haram, sebelah tenggara Ka'bah, berada di satu tempat yang jarang sekali terkena curah hujan dan berada di tempat yang kering. Akan tetapi terbukti setiap tahunnya banyak sekali jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Jutaan orang datang ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji di sana, dan tidak sedikit dari mereka yang meminum air Zam-Zam dari sumur air Zam-Zam tersebut. Bahkan mereka membawa pulang ke rumah mereka masing-masing setidaknya per orang 5 liter air Zam-Zam sebagai oleh-oleh.
Begitu juga dengan jamaah umroh yang tidak terkait dengan waktu, yang begitu banyak datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Mereka pun merasakan bagaimana nikmat dan segarnya air Zam-Zam. Bahkan mereka pun membawa pulang daripada air Zam-Zam tersebut. Bahkan penduduk kota Mekah, sekitar Masjidil Haram, yang menjadikan air Zam-Zam sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka pun memanfaatkan air Zam-Zam dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi terbukti air sumur Zam-Zam tidak pernah surut sampai sekarang. Yang kedua, kandungan mineral dalam air Zam-Zam. Kalau kita perhatikan, air Zam-Zam sama seperti air pada umumnya. Airnya bening, segar, tidak berasa. Akan tetapi air Zam-Zam mengandung elemen-elemen alamiah 2000 mg per liternya. Sedangkan air biasa tidak lebih dari 260 mg per liternya. Dan ini membuktikan bahwa air Zam-Zam memiliki keunggulan yang luar biasa. Air Zam-Zam memiliki kemurnian yang luar biasa. Sehingga setelah diteliti, air Zam-Zam bebas dari kontaminasi kuman karena terjaga lingkungannya. Ada salah seorang ilmuwan dari Jepang, Dr. Masaru Emoto, melakukan penelitian bahwasanya air Zam-Zam memiliki keistimewaan yang luar biasa. Apabila air Zam-Zam dicampur ke dalam 1000 tetes air biasa, maka air biasa tersebut akan memiliki berbagai keistimewaan daripada air Zam-Zam. Bahkan setelah diteliti, ternyata air Zam-Zam memiliki komposisi garam dan mineral yang tetap stabil, sehingga tidak ada siapapun yang minum air Zam-Zam merasakan sakit setelahnya. Dan yang terakhir, yang kelima, air Zam-Zam dapat menyembuhkan penyakit. Dan apakah air Zam-Zam yang kita minum sampai sekarang berasal dari sumber air Zam-Zam yang sama yang diminum oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam? Ya, betul sekali. Air Zam-Zam yang kita minum sampai sekarang berasal dari sumur air Zam-Zam yang diminum oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bahkan mata air Zam-Zam ini sempat tertutup setelah ribuan tahun tak terawat sepeninggalan Nabi Allah Ibrahim dan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Lalu kemudian kakek baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Sayyiduna Abdul Muttalib lah yang merawat daripada mata air Zam-Zam, lalu menggalinya sehingga menjadi sumur air Zam-Zam. Dan kemudian juga sempat dilakukan pemugaran oleh pemerintah Arab Saudi, dan akhirnya sampai sekarang pun bisa kita nikmati air Zam-Zam tersebut. Alhamdulillah. Dan apa saja manfaat air Zam-Zam? Dijelaskan di dalam kitab Mu'jamul Kabir. Al-Imam Tabrani dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Khairu ma ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam." Sebaik-baiknya air yang ada di buminya Allah Subhanahu wa taala adalah air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam adalah air yang terbaik di buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, air Zam-Zam dapat mengampuni dosa-dosa. Di dalam satu buah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menjelaskan, siapa orang yang melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, lalu kemudian melaksanakan sholat di belakang makam Ibrahim, lalu setelah itu meminum air Zam-Zam, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, air Zam-Zam dapat mewujudkan segala sesuatu yang kita inginkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu." Air Zam-Zam diminum sesuai dengan tujuan dan niatnya. Maka niatlah hal-hal yang baik pada saat kita meminum air Zam-Zam. Mudah-mudahan hajat kita terwujud dengan berkah air Zam-Zam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, air Zam-Zam mengobati segala macam penyakit. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abbas dan Imam Hakim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air Zam-Zam diminum sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Apabila engkau meminum air Zam-Zam dengan niat disembuhkan dari penyakitmu, maka Allah berikan kesembuhan dengan berkah air Zam-Zam. Apabila engkau meminum air Zam-Zam dengan tujuan untuk menghilangkan rasa hausmu, maka Allah hilangkan dahagamu dengan berkahnya air Zam-Zam. Yang kelima, air Zam-Zam dapat menghilangkan kemunafikan. Di dalam satu buah hadis riwayat Imam Ibnu Abbas, Rasul menjelaskan, siapa yang meminum air Zam-Zam sampai puas, maka dapat menghilangkan kemunafikan. Yang keenam, air Zam-Zam dapat membedakan orang mukmin dan orang munafik. Di dalam satu buah hadis yang datang riwayat daripada Imam Ibnu Majah, Rasul SAW menjelaskan perbedaan antara orang mukmin dan orang munafik. Kalau orang mukmin, mereka mampu meminum air Zam-Zam sampai puas. Akan tetapi orang munafik, mereka tidak bisa merasakan meminum air Zam-Zam sampai puas. Yang ketujuh, air Zam-Zam di dalamnya terdapat banyak berkah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, "Innaha mubarakah, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u sukmin." Sesungguhnya air Zam-Zam di dalamnya banyak sekali keberkahannya. Maka air Zam-Zam apabila diminum menghilangkan rasa lapar dan dahaga dan juga menyembuhkan penyakit. Dan yang kedelapan, air Zam-Zam adalah sebagian daripada ibadah.
Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya siapa orang yang melihat air Zam-Zam, maka itu adalah sebagian daripada ibadah. Dan ketahuilah, di antara fadilahnya apabila dipercikan ke kepala sebanyak 3 kali air Zam-Zam, maka terjauhkan daripada penyakit. Dan bagaimanakah tata cara meminum air Zam-Zam? Yang pertama, hendaknya mengawali dengan basmalah ketika hendak meminum air Zam-Zam. Yang kedua, gunakan tangan kanan ketika hendak meminum air Zam-Zam. Yang ketiga, hindari meminum dengan sekali teguk langsung habis. Tetapi ikuti cara minum sunnahnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian usahakan pada saat meminum air Zam-Zam dalam keadaan posisi sedang duduk. Lalu kemudian yang berikutnya, hendaknya pada saat meminum air Zam-Zam kita memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, karena sesungguhnya air Zam-Zam tergantung niat orang yang meminumnya. Dan pada saat selesai meminum air Zam-Zam, maka kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adapun baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, apabila beliau meminum air Zam-Zam, maka beliau berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an wa syifa min kulli da'. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, dan memohon kepada Engkau rizki yang halal yang luas, dan memohon kepada Engkau obat dari segala macam penyakit. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin.